Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mama-mama? Saya harap semuanya baik-baik saja. Lama sekali ya nggak jumpa, lama sekali saya juga tidak bertegur sapa. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan dan sedikit membahas tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi seperti ini. Oke, yang pertama ada evaluasi hasil belajar mengenai hafalan Qur'annya, hadisnya, doa-doa seharinya. Yang kedua juga ada evaluasi pembelajaran setiap harinya. Apa sih gunanya adanya evaluasi itu? Kemarin kan juga sempat ada yang minta tenggang waktu untuk anak-anak belajar dan ada yang masih belum siap dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti ini mekanismenya. Jadi kenapa kok ada evaluasi, misalnya bisa dikatakan mendadak? Itu tidak mendadak. Kalau misalnya siap, berarti materi itu setiap hari akan diulang-ulang. Contohnya misalnya materi anak TKA itu hanya sampai disetorkan sampai surat Al-Lahab. Kalau misalnya Ananda setiap hari murojaah, itu tidak akan berat. Jadi di sini kan kita kan sudah sepakat bersama-sama bahwasanya ini ketika daring pada tahap ini, pada masa-masa pandemi ini, peran orang tua juga besar. Meskipun ketika kita tatap muka langsung pembelajarannya seperti biasanya peran orang tua juga besar, tapi di pandemi ini juga harus besar juga perannya. Jadi setiap hari bagaimana caranya, kalau misalnya anak bosan bagaimana, ayo belajar. Gunakan kata-kata yang disukai anak. Ayo main, temani anak-anak bermain. Ditemani anak-anak bermain sambil murojaah. Ngeloni anak-anak bermain juga sambil murojaah. Jadi akan anak setiap harinya sebelum tidur murojaah, ketika bermain murojaah. Jadi mereka tidak merasa duduk di semak, maka anak-anak akan kelihatan belajar, harus setor, itu apa itu tugas lagi. Jadi kita buat di sekolah pun juga seperti itu. Cara murojaahnya lewat sholat duha, itu sebagai cara kita untuk murojaah. Kalau di sekolah mungkin lebih enak karena bareng-bareng sama temennya, sama-sama mendengarkan. Misalnya ada temen yang sudah hafal, ada temen yang belum hafal, sama-sama di bacaan suratnya keras, akhirnya teman yang belum hafal merekam. Kalau di rumah bagaimana? Sama, orang tuanya juga melafalkan. Ini masih belum surat-surat yang panjang, ini masih surat-surat yang pendek, masih sampai Al-Lahab. Harapan saya banyak kok orang tua yang sukses kemarin, nilainya juga sudah di-sharekan kemarin juga bagus-bagus. Jadi saya mohon kepada orang tua lebih, istilahnya lebih aware lagi ke anak-anak, jangan pelajaran yang ada di rumah ini dijadikan beban. Jadi setidaknya misalnya orang tua bekerja, itu anak diberikan komitmen bersama, yakni kalau jam segini sama jam segini kita belajar, misalnya kalau dengan orang tua kerja, atau jam sekian sampai jam sekian 1 jam aja main bersama sama anak. Terus itu untuk hasil murojaah dan evaluasi. Selain itu, manfaatnya evaluasi apa sih? Kami ingin mengevaluasi anak-anak seberapa masukkah permainan-permainan yang sudah diberikan di sekolah. Apa sudah masuk ya? Istilahnya doa-doanya, tidak hanya doa-doa, materi-materi yang seperti bernyanyi dan lain sebagainya. Itu tema diriku, terus dia bisa mengancingkan baju sendiri dan lain sebagainya. Apa masuk ya? Jadi seperti itu. Terus kita juga mengevaluasi orang tua, bagaimana peran orang tua yang ada di rumah memberikan motivasi terhadap anak-anak, menemani anak-anak belajar, membimbing anak-anak belajar di rumah, belajar sambil bermain. Kalau misalnya anak sekarang itu fokusnya ya memang bermain gitu. Banyak kemarin laporan-laporan
susah pun misalnya anak-anak diajak belajar. Memang susah diajak belajar karena memang masanya adalah masa bermain. Coba kata belajar diganti kata bermain. Mungkin diajak permainan baru tapi dikasih sisipan materi yang ada di sekolah. Jadi seperti itu nggih. Lalu selain itu kami mengevaluasi orang tua, kami mengevaluasi anak-anak, kami juga mengevaluasi dari cara pembelajaran kami, metode yang kami gunakan, luring yang kami gunakan, daring yang kami gunakan itu kami evaluasi. Kemarin juga sempat ngobrol dengan beberapa wali murid, apa yang harus kami tambah, apa yang harus kita tambah, kita kurangi, yang sekiranya ada ide-ide yang bisa kita kembangkan untuk anak-anak kita bersama. Kemarin sempat ngobrol dengan beberapa, ya sepertinya sudah cukup. Ada yang bilang, Bunda ini anak-anak mulai menurun untuk diajak sholat, jadi gimana kalau misalnya ketika luring itu anak-anak diajak sholat supaya anak-anak terstimulus. Itu adalah sebuah ide yang bagus dari orang tua. Kami sigap, kami tanggap baik. Sekarang setiap hari terutama anak TKA itu harus ada sholat duhanya. Kalau TKB kan sudah terbiasa, jadi lebih difokuskan ke permainan-permainan atau materi-materi yang distimulus di sekolah karena sudah terstimulus. Dan harapan kami selanjutnya insya Allah kami akan mengadakan konsultasi. Jadi konsultasi itu kami adakan 1 hari 1 orang. 1 hari 1 orang itu nanti kita akan konsultasikan dan saya akan melaporkan bagaimana perkembangan Ananda selama pembelajaran tengah semester ini. Jadi setengah semester ini bagaimana kami mengevaluasi. Jangan kaget, biasanya ada rapot orang tua nggih. Ini ada rapot orang tua, tapi kita tidak secara formal, kita berbicara seperti konsultasi biasa. Lalu bagaimana perkembangan siswa, lalu nanti kami juga sangat menunggu ide-ide kreatif mama-mama yang ada di rumah. Bun, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Misalnya juga kalaupun ini misalnya anak-anak di rumah seperti ini, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Itu yang kami tunggu. Jadi kami tahu misalnya yang nggak mau dilakukan anak-anak itu seperti ini, misalnya nggak mau sekolah, nggak mau ini, itu nanti kami buat catatan dan kita selesaikan bersama. Jadi seperti itu. Nggih, nanti insya Allah ada ruang konsultasi. Nggih. Selanjutnya, untuk tema dalam 1 minggu ini adalah ayahku adalah superhero-ku. Jadi saya memang membuat tema yang bagaimana peran ayah juga dalam pengasuhan itu juga sangat penting. Jadi nanti kegiatannya selama 1 minggu ini itu adalah bersama ayah. Misalnya ayahnya mungkin kerja di luar kota dan tidak bisa pulang, bisa dengan pengganti. Kalau misalnya ada pengganti, misalnya kakek atau om dan lain sebagainya. Misalnya tidak ada, itu bisa mohon dikonfirmasi kepada guru kelas masing-masing. Apa sih gunanya pembelajaran bersama ayah ini? Karena kita sudah banyak melihat yang kebanyakan ngambil rapot itu biasanya ibu, yang antar jemput itu biasanya ibu, lalu yang ambil rapot tadi sudah, kebiasaannya semua itu dilakukan bersama ibu. Proses pola asuh banyak yang memiliki persepsi bahwasanya tugas ayah hanya bekerja saja, tugas ibu adalah menjaga anak dan menjaga dan memasak dan lain sebagainya. Ini tidak seperti itu. Jadi tugasnya ayah itu juga berperan dalam pola asuh, tidak hanya
tidak hanya mencari nafkah saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin kegiatan-kegiatan selama 1 minggu itu dilakukan bersama ayah. Misalnya olahraga bersama, lalu mengerjakan tugas bersama, bercerita bersama, lalu mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain yang akan dilakukan bersama ayah. Tujuannya apa? Karena ayah ini memiliki karakter. Jadi sosok ayah itu biasanya sosok yang bertanggung jawab, pemberani. Nah, itu bisa distimulus ke anak-anak. Jadi tujuan saya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila saya selama ini kurang bertegur sapa, karena kan sedikit tahu kondisi saya. Mohon doanya semoga baik-baik saja, semoga tetap sehat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mama-mama El Bait Rif'ah.